Shalom, nama saya Imar Baneo dari kelas A semester 5. Di sini saya akan membacakan tugas resum saya tentang kompetensi guru. Yang pertama, pengertian kompetensi guru. Kompetensi atau kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2002, kompetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Merujuk pengetahuan kompetensi di atas, kompetensi guru bersifat kompleks dan merupakan kesatuan yang utuh yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan melalui kebebasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik. Menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Mulyasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung di dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Dengan demikian, tujuan dari kompetensi guru adalah para guru diharapkan memiliki beberapa kemampuan dan memiliki peran tertentu, yaitu antara lain: yang pertama, guru memiliki kemampuan pribadi. Maksudnya, guru diharapkan mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, agar guru menjadi inovator, yaitu tenaga pendidikan yang mampu komitmen terhadap upaya perubahan dan informasi ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, guru mampu menjadi developer, yaitu guru mempunyai visi keguruan yang mantap dan luas perspektif. Yang kedua, profesionalisme guru. Salah satu komponen pendukung bagi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah profesionalisme guru. Keberhasilan guru profesional sangat ditentukan oleh banyak hal. Oleh kemampuan dan keterampilan mengajar, sangat perlu dimiliki pemahaman kurikulum dan penguasaan materi menjadi prioritas utama. Di samping mampu dan terampil di dalam metode mengajar dan mendayagunakan media pembelajaran dari guru profesional agar tercermin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus. Untuk itu kreditasi. Dengan keahliannya itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya baik secara pribadi maupun sebagai pemangku profesinya. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 meliputi: A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalan.
I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Istilah profesional dalam definisi guru di atas menunjuk pada pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan menurut Noeng Mohajir, istilah profesional mengarah pada tampilnya kemampuan untuk membuat keputusan keahlian atas beragam kasus serta mampu mempertanggungjawabkan berdasar teori dan wawasan keahliannya. Menurut Yusr Usman, persyaratan profesional adalah yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menemukan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. 3. Menurut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai. 4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan. 5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. 6. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 7. Memiliki klien atau objek layanan yang tetap seperti guru dengan muridnya. 8. Diakui oleh masyarakat karena memang jasanya perlu dimasyarakatkan. Guru profesional Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang berkurang-kurangnya meliputi pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dia jabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, A. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial. B. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. C. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator. D. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial. E. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya memiliki indikator esensial. Yang kedua, kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial. B. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial. C. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial. D. Subkompetensi yang berwibawa memiliki indikator esensial. E. Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial. F. Subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial. Yang ketiga, kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampunya.
yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Secara rinci, subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, A. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial. B. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan indikator esensial. Dan yang keempat, kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara satuan dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. A. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. B. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. C. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Demikian pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, guru sebagai agen pembelajaran harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir kompetensi sosial. Sekian dan terima kasih.